Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Pemirsa yang budiman, untuk menyiapkan bulan suci Ramadan kita, ada beberapa hal yang pertama-tama perlu kita sadari sebagai seorang muslim. Yang pertama, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan suci Ramadan, itu pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita kesempatan ya untuk kembali memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita perlu menyiapkan segala sesuatunya, apa-apa saja yang akan kita kerjakan, ibadah-ibadah apa yang perlu kita maksimalkan sepanjang bulan suci Ramadan. Pemirsa yang budiman, oleh karena itu kita harus menyadari yang pertama bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Bisa kita renungkan betapa banyak saudara-saudara kita yang tahun lalu mungkin masih bersama kita di bulan suci Ramadan, tetapi pada tahun ini beliau-beliau sudah mendahului kita dan sudah tidak diberikan lagi kesempatan untuk berjumpa dengan bulan yang mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang terpilih yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berjumpa pada bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita patut bergembira karena kita adalah orang-orang yang terpilih berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Kita patut bergembira karena Allah membuat kita sampai berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan ini. Oleh karena itu, sebagai seorang hamba, rasa gembira itu harus kita tunjukkan dengan cara bersyukur, mensyukuri nikmat yang sangat besar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang budiman, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyaksikan dalam kehidupan keseharian kita, orang-orang ketika menyiapkan hal-hal yang bersifat duniawi, mereka rela mengeluarkan banyak biaya. Mereka mengeluarkan banyak waktu. Mereka menggunakan banyak tenaganya, energinya untuk kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Padahal itu hanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya duniawi saja, mereka mau menyiapkannya sedemikian rupa. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang diberikan nikmat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka kita juga patut menyiapkan semaksimal mungkin. Jika kebanyakan manusia menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, mereka mau mengeluarkan hartanya, waktunya, energinya, tenaganya, pikirannya untuk menyiapkan segala sesuatunya. Mengapa kita tidak maksimal dalam menyiapkan Ramadan kita? Nah, pemirsa wase yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama terdahulu ketika mereka ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mereka terbiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa para ulama kita dahulu, mereka itu berdoa 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan. Mereka sangat berharap dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan masuk, mereka sudah rutin berdoa, bermohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Begitu juga 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, mereka juga membiasakan diri untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa melantunkan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan setelah bulan suci Ramadan, supaya ibadah-ibadah mereka selama bulan suci Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tradisi para ulama kita terdahulu itu sangat luar biasa. 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan mereka berdoa
bermohon kepada Allah untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian 6 bulan setelah Ramadan mereka juga senantiasa berdoa untuk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal ibadahnya sepanjang bulan suci Ramadan. Dan ada satu doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Doa yang kita baca biasanya begitu kita memasuki bulan Rajab, 2 bulan sebelum bulan suci Ramadan, kita sudah dituntunkan, disunnahkan untuk membaca doa. Isi doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Kemudian doa ini ditutup dengan kalimat waballighna Ramadan, dan jumpakanlah kami, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Itu artinya Rasulullah SAW mendidik kita, membina kita, memberikan kita tuntunan untuk memiliki harapan besar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Karena begitu banyak orang yang dulunya masih punya kesempatan untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, tetapi kemudian begitu masuk bulan Ramadan berikutnya, dia sudah tidak punya waktu untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika manusia menyiapkan kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi, mereka biasa mengeluarkan biaya yang besar. Banyak orang misalnya ketika menyiapkan pernikahannya, mereka menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan maharnya, menyiapkan pestanya, menyiapkan dekorasinya dan seterusnya. Menyiapkan berbagai hal yang berkaitan dengan prosesi akad nikahnya. Disiapkan sedemikian rupa. Itu adalah ibadah nikah, disiapkan sedemikian rupa. Begitu juga hal-hal yang sifatnya duniawi yang lain, misalnya ketika orang ingin menonton satu pertandingan sepak bola misalnya, mereka menyiapkan dengan semaksimal mungkin. Mereka sudah beli tiketnya jauh-jauh hari. Bahkan tidak jarang dari mereka itu rela mengeluarkan dana yang besar untuk bagaimana caranya bersiap dan bisa berjumpa dengan momentum nonton itu, seperti itu. Nah, untuk urusan-urusan duniawi saja seperti itu mereka rela menyiapkan segala sesuatunya. Maka terlebih bagi kita seorang muslim menyiapkan Ramadan kita, ini adalah Ramadan spesial kita, maka perlu kita siapkan semaksimal mungkin karena Allah Subhanahu wa taala sudah memilih kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa Oase Net TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali jumpa di segmen ini, di segmen berikutnya di program Oase Net TV Sulsel setelah jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Ustaz Masudi Ya Baharudin. Allah ya